Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan semoga Anda bersama dengan keluarga baik-baik saja dimanapun Anda berada. Tetap semangat, kembali dengan saya Bung Ropan. Saya akan mereview hasil-hasil pertandingan yang mungkin teman-teman juga sudah tahu hasilnya di babak 16 besar, sekarang sudah menuju ke babak perempat final. Maroko membuat kejutan besar dengan menyingkirkan La Furia Roja. Matador Spanyol ini gagal untuk mencetak sebiji gol pun dalam pertandingan 120 menit dan harus diakhiri dengan adu penalti dan mereka gagal juga mencetak satu penalti ke gawang Maroko yang dikawal oleh Yassine Bounou ya. Tetapi sebelum saya melanjutkan perbincangan obrolan tentang keberhasilan Maroko yang luar biasa ini, termasuk nantinya di next video ada duel antara Portugal melawan Swiss yang tentunya pesta gol bagi Portugal 6-1 menjadi calon lawan bagi Maroko di perempat final. Saya akan membacakan seperti yang saya janjikan kemarin itu undian ya, pemenang-pemenang quick tebak skor ya yang diadakan oleh channel YouTube Bung Ropan bekerja sama dengan Astra Credit Companies atau ACC di sini. Jadi yang masuk itu ada 2153. Yang ikut menebak ini luar biasa. Oh, sorry, 2000 bukan 1000, 2153 ya. Dan ini harus diundi karena yang nebak skor itu kan ada pertandingan Brazil melawan Korsel dan juga Jepang melawan Kroasia. Nah, khusus untuk Jepang Kroasia ini itu tidak dihitung adu penaltinya. Hanya dihitung hasil akhir di 120 menit. Ya, 1-1. Nah, di Jepang lawan Kroasia ini itu yang ikut ada 700-an ya yang ikut kuis ini, berbeda dengan yang ikut di Korsel lawan Brasil itu saya bilang tadi sampai 2000-an. Nah, saya harus mengundi ini untuk Jepang. Jepang itu akan mendapatkan hadiah e-money ya. Ini Anda bisa pakai tol, ada isi 100.000 di dalam dari fasilitas Dana ACC. Ini hanya untuk dua pemenang ya, giveaway untuk pertandingan Jepang dan Kroasia. Dan setelah diundi itu yang dapat itu Chef Al-Maslul. Chef Asmalul, kalau dengar sini Anda mendapatkan ini salah satu. Dan kedua Teresiana Utaminingsi. Teresiana Utaminingsi. Jadi dua nama ini yang keluar dalam undian dan selamat Anda mendapatkan kartu e-money dari fasilitas Dana ACC. Nah, dan yang ditunggu-tunggu yaitu 10 pemenang mendapatkan jaket keren dari ACC itu First City yang harganya mencapai 1 juta rupiah. Jadi ada 10 jaket yang ini total 10 juta rupiah. Ini seperti ini nih. Ya, saya anggap ini. Wah, ini akan dikirim ke Anda dimanapun Anda berada. Ini. Jadi bagi teman-teman lainnya yang belum menerima kiriman, sabar karena sudah mulai minggu ini dikirim satu persatu ke alamat Anda pasti sampai. Tenang aja. Ya, saya akan mengontrol terus pengiriman karena banyak ya. Ada puluhan, kemarin aja ada masuk 30-an pemenang, dan sekarang ada 10 lagi. Nantinya di perempat final saya akan tambah, mungkin 15 lagi, biar Anda punya kesempatan terus. Yang gagal, walaupun benar tebak, saya benar penumpang, tapi kan masih gagal. Ada 2000-an ikut. Wah, jadi mesti diundi cuma 10 yang akan dapat pemenang. Tapi tetap, makanya saya kasih naik nanti, bisa akan 20, 15, naik 20, sehingga peluang menang bagi Anda untuk mendapatkan jaket yang tebal, yang hampir seharga 1 juta rupiah, itu bisa Anda dapatkan. Jadi tenang saja bisa ikut. Nah, 10 pemenang yang diundi ya. Yang keluar nama-namanya tolong didengar sini. Pertama Desi Putri. Ya, kedua Domingus Layuk. Kemudian ketiga Ben Yoto. Ya, kalau nggak salah nih, Ben Yoto. Kemudian keempat For News. Kemudian yang kelima Daniel Pratama. Yang keenam Kumbawa Daerah. Yang ketujuh Yongsen. Kemudian ke-8 Didi Hamer. ke-8. Kemudian yang ke-9 Reven at 313. Oh, Reven. Dan yang ke-10 Angga 25Z. Ya, Angga 25Z. Itulah nama-nama yang 10 pemenang ini untuk giveaway jaket keren dari Astra Credit Companies ACC. Anda silakan kirim alamat Anda ya ke IG Bung Ropan atau DM saja ke Inilah Ropan ya, ditunggu.
Dan pemenang di sini akan dikirim, ya bukan minggu ini ya, dikirim mungkin hari Senin depan ya mulai. Karena minggu ini akan dikirim banyak, ada 30 untuk pemenang-pemenang yang kemarin. Yang sementara di antri ya, untuk dikirim. Oke, itu dari ini. Nanti ada lagi di perempat final, Anda jangan takut. Ada Brasil Kroasia mungkin 15 lagi, terus 15 setiap pertandingan. Sampai semifinal ada 20, bahkan mungkin bisa naik sampai 25. Sehingga Anda punya peluang ya. Mungkin yang menang ini yang belum dapat semua nantinya. Oke, Maroko luar biasa menciptakan sejarah. Pertama kali mereka ikut Piala Dunia sekarang sampai di babak 8 besar perempat final. Karena sebelumnya kan di 86 ya. Mereka pernah ikut Meksiko dan mereka sampai ke 16 besar ketemu Jerman dan mereka kalah. Sekarang Hakim Ziyech dan kawan-kawan itu hadir. Tidak ada yang menduga bahwa Maroko ini itu bisa mengalahkan tim sekuat Spanyol. Nah, ini menarik. Spanyol itu sudah bagaimana bermain di grup E ini untuk rela ada di peringkat kedua ya. Seakan-akan dalam tanda kutip itu mereka kalah 2-1 dari Jepang biar Jepang juara grup dan Jepang lari di bagan yang lebih ketat di sini, keras. Yang Spanyol menghindar untuk bisa mencari Maroko karena agak bolehlah bagi Spanyol dipikir bagi Luis Enrique kalau di grup sebelah mereka akan ketemu dengan Kroasia. Setelah Kroasia, Brasil menunggu mereka. Setelah Brasil ada Argentina. Ini yang dirasakan mungkin hitung-hitungannya ini. Kalau di sebelah dianggap Maroko ini bisa mereka ambil. Mereka tidak tahu bahwa ujungnya itu akan sakit. Ya, mereka menjadi tim yang harus pulang. Ya, karena mereka pikir kalau mereka menang melawan dengan runner up grup E, menuju ke sebelah menang melawan Maroko, kemudian akan mencari pemenang antara Swiss dan Portugal. Dalam hal ini Portugal yang menang. Dan mereka akan ketemu Portugal, bisalah mereka ambil untuk berhitung siapa yang akan keluar di antara babak perempat final lainnya antara Inggris dan Prancis. Itulah pemenangnya akan main di semifinal. Mungkin sudah sejauh itu pemikiran dari Luis Enrique. Ya. Tapi ternyata mereka tuh betul-betul tak berkutik. Boleh saja penguasaan bola sampai di sini saya catat ya. Menurut data statistik mereka dalam pertandingan 1019. Jadi untuk ketiga kali mereka bermain dalam 4 pertandingan terakhir termasuk 3 di fase grup Spanyol mencetak itu pencapaian operan mereka passing dari kaki ke kaki yang berlangsung itu sepanjang pertandingan itu sampai 1019. Sebelumnya kan ada 1045, 1058. Hanya dengan Jerman mereka tuh di bawah 1000 bermain. Nah ini kan luar biasa. Dibandingkan dengan Maroko itu hanya 305. Passing mereka, operan mereka. Akurasi operan Maroko cuma 70, 90 Spanyol. Itu sangat tinggi sekali. Ya, mereka menembak 13 kali tapi hanya 1 on target. Spanyol 1 on target berarti menggambarkan bahwa pertahanan dari Maroko sangat bagus ya. Kita lihat di sini ada Saiz, Masrowi dari Munchen, ada kiper Bono, kemudian Aguerd dan Hakimi main PSG, Paris Saint-Germain, kemudian ada Romain Saiz yang ada di Wolverhampton. Jadi ini bagus. Bahkan penjaga gawang yang menjadi pahlawan bagi Maroko, Yassine Bono ini itu bermain di Spanyol, di Sevilla. Ya, jadi tidak mengherankan memang dia tahu dalam bahasa Spanyol kan dia tahu dengan sudah kenal lah dengan karakter pemain-pemain tim nasional Spanyol ini. Ya, sehingga kita lihat dalam adu penalti aja dia berangkulan dengan Unai Simon untuk ngobrol dalam bahasa Spanyol dan dia udah biasa dan dia tahu persis. Ada 50 kali dia mendapatkan penalti sejauh ini 13 kali dia bisa menyelamatkan. Jadi dia tenang sekali. Sama kalau kita lihat ketika melawan Jepang Kroasia itu kiper Kroasia Livakovic 3 kali melakukan penyelamatan. Tapi Bono ini dalam adu penalti itu ada 2 kali, 1 kena tiang. Ya. Pemain dari Spanyol yang dilakukan oleh Sarabia ketika itu. Nah, saya balik dalam statistik ini ya. Kemudian corner kick. Spanyol dapat 8 kali. Bagaimana dengan Maroko? 0. Jadi memang kalau dari data-data ini dari statistik itu semua ke Spanyol. Tapi apalah gunanya? Semua keunggulan ini menjadi sia-sia. Toh pada akhirnya kan mereka kalah. Yang dilihat adalah hasil akhir. Percuma mereka menghindar, tahu-tahu begitu mereka ke sebelah aja. Menjadi juara grup. Ya. Dan pasti Jerman akan ketawa ini. Dua-dua yang lolos dari grup E, dua-dua kalah lewat adu penalti. Jepang kalah adu penalti melawan Kroasia. Dengan penampilan luar biasa dari Livakovic, penjaga gawang Kroasia. Spanyol kalah juga adu penalti melawan Maroko dengan penampilan gemilang dari Yassine Bono, jadi atau dipanggil dengan Bono, ya. Jadi itu sangat menyakitkan bagi dua-duanya, ya, yang memulangkan Jerman ya saat itu. Dan saya pikir bagi Maroko ini berbahaya,
mereka menjadi kuda hitam yang harus diperhitungkan oleh Portugal. Nah, di next video saya akan bicara tentang Portugal ini, apakah mereka akan menjadi juara setelah menang melawan Swiss, nanti di video berikutnya pada siang nantinya. Tapi sekarang khusus dengan fokus terhadap Maroko ini. Maroko bermain sangat bagus, Anda bisa melihat ya. Dalam adu penalti setelah mereka menahan imbang 0-0 sepanjang 120 menit. Ya, adu penalti pun bagaimana pemilihan yang bagus dari Wahid sebagai pelatih. Wahid Rezagroui, pelatih dari Maroko ini, memilih pemain-pemain penembak jitu. Ya, dan ironis, Spanyol tidak satupun apa yang dimaui oleh Luis Enrique semua gagal. Diawali dengan Pablo Sarabia kena tiang, ya. Kemudian penembak kedua juga, ya, mereka juga gagal. Itu Carlos Soler. Sebelum Sergei Busquets juga gagal. Nah, dari Maroko itu hanya satu kalau nggak salah yang gagal, ya, Badar Benoun. Itu pemain nomor punggung 24 itu gagal. Selebihnya kan masuk, ya. Mereka bisa Abdul Hamid Sabiri, ya, pemainnya masuk di babak kedua. Itu menyelesaikan tugasnya sebagai penembak pertama itu dengan tenang masuk. Apalagi Hakim Ziyech, pemain dari The Blues Chelsea, menggetarkan gawang dengan tenang, mengarahkan ke tengah, membuat Unai Simon itu melompat berbeda arah, ya. Dan penembak terakhir yang menentukan adalah Achraf Hakimi, ya, bek kiri yang luar biasa dari Maroko yang mantan pemain Inter ini yang pindah ke PSG. Dan Hakimi menyelesaikan apa? Dengan gaya Panenka. Ya, itu Panenka ini mantan pemain Cekoslowakia yang mencop bola penalti itu ketika melawan Jerman di final Euro tahun 76 dan Ceko menang saat itu. Nah, gol inilah itu sampai sekarang tuh orang bisa mengingat dengan ala Panenka karena hanya mencop bola membuat kiper itu terkecoh, ya. Dan dibuat oleh Hakimi. Padahal ini penentuan. Ketika dia menendang masuk, selesai sudah. Spanyol harus menangis. Nah, tapi apa guna? Memang mereka tidak bisa membuat gol. Boleh penguasaan bola, mereka mau perpindahan bola yang sangat tinggi, penguasaan, tapi kan sia-sia semua. Ya, dengan 77% penguasaan bola Spanyol, dibanding hanya 23% penguasaan bola Maroko. Tapi Spanyol harus pulang. Jadi tidak ada guna semua. Statistik itu, data-data itu untuk Spanyol yang begitu tinggi. Toh akhirnya mereka harus out. Padahal mereka sudah menjadi runner up, saya bilang tadi kan, untuk ketemu Maroko. Maroko mengalahkan mereka. Mereka nggak tahu Maroko ini kan bagus. Belgia aja dihajar, clean sheet. Ya. Dan kita lihat betapa sulitnya Spanyol untuk menciptakan gol. Dan hanya satu on target. Ya. Itu paling terakhir kalau tidak dalam perpanjangan waktu. Jadi 15 menit kedua. Itu sebenarnya ada peluang di menit-menit akhir. Sebelum adu penalti. Ketika Sarabia masuk, Pablo Sarabia menembak kena tipis di tiang kanan Bono, ya. Itulah peluang terbaik yang didapat sebelum adu penalti. Dan Sarabia ditunjuk sebagai penembak pertama ketika gagal. Angin ada di Maroko. Ya, dan Maroko tampil bagus. Cara bertahan, ya, kita bisa melihat kalau starting 11 ini luar biasa. Ya, bagaimana dengan Amala Amrabat Onohi. 3 gelandang yang bertarung dengan Pedri, Gavi, dan Sergei Busquets. Mereka habis-habisan bermain agak dalam, rapat sekali. Ya, tidak memberikan ruang kepada pemain-pemain Spanyol. Walaupun Spanyol itu menampilkan pemain-pemain depan Dani de Olmo, Asensio sebelum Morata masuk, ya. Ferran Torres, ini pemain-pemain yang oke, yang bagus. Alba ada di kiri. Dan ada satu pergantian dari yang dibuat oleh Luis Enrique. Llorente dimasukkan lebih dulu, ya. Di sini, ya, Pedri, Laporte. Tidak bikin apa-apa mereka bermain dengan seperti ini. Bagus. Kita lihat Boufal. Ya, kemudian ada En-Nesyri. Semua pemain-pemain yang bermain di Eropa semua. Dengan Ziyech di depan. Itu banyak mengganggu konsentrasi pemain belakang Spanyol. Termasuk bagaimana Unai Simon juga beberapa kali melakukan penyelamatan. Dan khusus bagi Bono, ini Bono, kalau saya pikir 7 kali penyelamatan luar biasa bagi Bono ini, ya. Dan ini kiper 31 tahun. Sebenarnya dia lahir di Kanada. Kalau nggak salah 5 April 71. Ya. Nggak salah, ya. Dia lahir. Dan 91 ya dia lahir, ya. Di Kanada. Dia orang Kanada ini, ya. Dan dia besar di klub itu dari Girona, ya, sejak itu kemudian dia diambil oleh Sevilla, ya, dipermanenkan, dipinjamkan dulu kemudian dipermanenkan oleh Sevilla, dan pada 2019-2020 dia ikut bersama dengan Sevilla merebut di Liga Eropa, Piala Liga Eropa yang bagus, ya. Kemudian dia ikut bersama dengan Sevilla juga runner up di Piala Super Eropa. Ini Bono, kiper yang selalu mendapat jam bermain, penjaga gawang inti Sevilla, tidak tergantikan di Bono ini.
dan dia tampil oke, ya. Sangat tenang di bawah Mistar untuk bisa menghalau setiap serangan Spanyol dan akhirnya dia mampu menahan 2 penalti, termasuk dari penalti Busquets dan Soler. Dan itu menjadi kunci kemenangan bagi Maroko. Siap-siap ya Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan di perempat final. Maroko mengancam dan Maroko bahkan bisa membuat rekor sejarah juga lebih bagus, lolos ke semifinal sebagai tim Afrika mungkin yang pertama yang mungkin hadir di babak semifinal, dan bisa saja mereka bisa menjadi juara. Ya, mengapa tidak? Semua terbuka ketika mereka sekarang sudah ada di babak 8 besar. Kita tunggu nantinya. Oke, sampai di sini dengan Bung Ropan. Terima kasih buat Anda semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan. Sekali lagi, terima kasih karena tanpa teman-teman semua, tanpa Anda semua, ini channel saya tidak akan berkembang. Itu yang harus saya akui buat teman-teman semua. Salam buat keluarga di rumah. Ciao.